Halo pemirsa, seandainya Anda bisa menjawab pertanyaan saya, silahkan jawab secara berjamaah. Apa kabar? Sehat ya? Syukurlah. Tapi bagi Anda yang saat ini belum baik-baik saja, keadaannya masih naik turun, masih mengalami penyakit yang sama, sudah bertahun-tahun, kami ingin mengundang Anda datang ke Studio 3 Metro TV Jakarta dalam program Go Healthy. Kami ingin cerita Anda menjadi inspirasi, hikmah, pembelajaran, dan kekuatan bagi orang lain sambil Anda sendiri menuju masa pemulihan. Kita ke Mas Boy Abidin dulu dan Mas Nurman Syaputra. Hai guys. Hai. What's up? Wah, sehat bro. Sehat. Ya. Mantap. Dan jika Anda ingat, beliau adalah Pak Adi Nugroho. Pak Adi, halo. Halo juga. Saya sih nonton yang episode Bapak waktu itu. Bapak juga makin kelihatan baik, progresif, kemajuan. Ya, amin. Amin ya. Tapi sebelum itu, kembali kita akan mengajak narasumber kami untuk bermain benar atau salah. Ini yang pertama. Ada pernyataan yang beredar di luar sana, Pak Adi, yang mengatakan bahwa suntik insulin tidak berbahaya. Benar. Benar ya, kata Ya. Bapak. Alasannya? Karena saya menggunakan itu dan saya merasakan manfaatnya jauh lebih besar. Jadi kalau bicara masalah suntik insulin, jadi insulin itu suatu zat yang diperlukan oleh tubuh kita untuk mengontrol atau untuk mengendalikan kadar gula darah. Jadi orang dengan diabetes, orang dengan kadar gula yang tinggi, orang dengan kadar gula darah yang tidak terkendali perlu dikendalikan. Ya, sebenarnya tahapannya bertahap nih ya. Biasanya kalau orang ketahuan dengan kadar gula darah yang tinggi, apakah puasa maupun dia setelah 2 jam makan, biasanya diatur dulu dengan pola makan, dengan olahraga, dengan pola hidup yang sehat. Kalau kemudian tidak ada juga perbaikan dengan gula darahnya, barulah dengan obat-obatan, obat minum maksudnya. Ya, obat minum, dosisnya nanti tentunya ditentukan oleh dokter. Nah, kemudian kalau kemudian pada saat pemantauan itu kadar gula darah masih belum terkendali dengan obat-obatan, dengan pola makan, kemudian dokter akan memberikan atau menyarankan untuk pemberian insulin. Ya, jadi suntik insulin ini memang satu keharusan yang dokter berikan, dosisnya semuanya ini harus diatur, artinya tidak bisa sembarangan kapan kita mulai, kapan kita naikkan dosisnya. Jadi memang harus di bawah pengawasan dokter. Tujuannya adalah untuk mengendalikan kadar gula darah. Dengan kadar gula terkendali, maka ya diabetes kan dikenal sebagai ibu dari segala macam penyakit. Jadi harapannya penderita atau pasien dengan diabetes ini bisa terkendali kadar gula darah dan bisa terhindar dari komplikasi. Jadi suntik insulin tidak berbahaya sama sekali untuk menjaga kadar gula darah kita. Pemirsa, suntik insulin tidak berbahaya adalah pernyataan yang benar. Ya. Benar salah yang kedua, Pak Adi. Ini dia. Gula darah tinggi bisa memicu kolesterol tinggi. Benar. Jelaskan kenapa? Karena dengan sebelum saya kena diabetes, kolesterol saya normal. Tapi pas saya sudah lebih dari 15 tahun kena gula, saya dampaknya kena kolesterol saya tinggi. Jadi jawaban dari Pak Adi sendiri ini tepat sekali. Jadi ketika gula darah di dalam darah kita ini tinggi, maka gula darah ini nanti sebagian akan dikeluarkan melalui urin, tapi sebagian lagi yang masih menumpuk di pembuluh darah kita dan di aliran darah kita ini akan disimpan dalam bentuk lemak di dalam tubuh kita. Sehingga ketika gula darah kita ini tidak terkendali, artinya tinggi, maka kadar lemak di dalam tubuh kita, mau lemak di bawah kulit, mau lemak yang berada di dalam aliran darah kita, itu dia akan meningkat jumlahnya. Dengan begitu, gula darah yang tinggi ini bisa memicu penumpukan lemak atau kolesterol di dalam darah kita. Tapi yang perlu diingat sama pemirsa di rumah, bahwa penderita diabetes ini bukan cuma gula darahnya saja yang tinggi, tapi metabolismenya yang kacau. Artinya metabolisme lemaknya juga akan ikut kacau atau tidak begitu baik. Sehingga menyebabkan kolesterol ikut menjadi tinggi. Pernyataan yang bilang bahwa gula darah tinggi bisa memicu kolesterol tinggi adalah pernyataan yang benar. Tepat, Pak Adi, dapat hadiah. Terima kasih Mas Boy. Pak, ini hadiah Pak. Oh iya, terima kasih ya. Selamat ya Pak. Lebih jauh kita akan ngobrol dengan Pak Adi, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu lewat video berikut ini. Adi Nugroho. Beberapa waktu lalu ia sempat hadir ke Go Healthy untuk menceritakan betapa berbahayanya diabetes, yang bahkan membuat tensi dan kolesterolnya menjadi ikut tinggi. Memang saya dari muda memang bukan tipe yang makannya banyak, enggak. Cuma saya tuh senangnya
teh manis. Ya, Itu. teh manis Sehari bisa berapa banyak teh manis Nah, yang kalau diminum? saya di kantor 10 kali lah, 10 gelas. 10 gelas teh. Itu Itu hanya dari di pagi kantor? Sampai pulang sore. ke rumah. Pak, tapi berarti angka-angkanya belum terkontrol ya Pak? Masih tetap tinggi sih, tapi nggak yang tinggi-tinggi sekali. Jadi masih di ambang yang apa ya, kayak kolesterol saya sekarang udah di bawah 200. Oke. Tensi saya 150. Tapi belum normal ya Pak? Belum ya? normal. Sekarang sudah pakai insulin? Sudah 5 tahun terakhir ini saya pakai insulin. Saya merasakan badan nggak enak semua, udah bener-bener yang ibarat radar tuh udah goyang semua itu. Saya udah kayak apa ya, udah nggak enak. Pada saat saya divonis gula itu saya sempat stres, tapi lama-lama ya udah saya terima. Namun, kini Adi sudah sangat bersyukur karena kondisi kesehatannya sudah jauh membaik. Diabetes hingga hipertensinya pun sudah jauh lebih terkendali. Hal ini ia rasakan, terutama setelah memperbaiki pola hidup dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Untuk itu, mari kita berbincang langsung untuk mengetahui kabar Adi saat ini. Pak Adi, baru beberapa bulan yang lalu diwawancarai oleh rekan kami Mbak Tantri di sini dan saat itu beliau mengeluhkan kesehatannya. Tapi sekarang Pak bisa dengar perbaikannya setelah membuktikan langsung bagaimana menggunakan teknologi laser secara rutin. Iya. 2 kali sehari? Pagi sama malam. Luar biasa. Apa yang Bapak rasakan di tubuh Pak? Yang saya rasakan yang signifikan tuh tidur saya tuh jauh lebih nyenyak. Jam tidurnya sendiri bagaimana? Saya sih teratur ya. Bangun paginya apa yang Bapak rasakan? Saya rasakan jauh lebih segar aja. Bangun pagi itu ya enak aja. Semangat beraktivitas? Jelas. Jelas ya Pak ya? Jelas Dan sepedahan. apa dampaknya terhadap olahraga Bapak? Bapak kan memang suka olahraga dari dulu ya? Nah setelah pakai laser, Stamina saya jauh lebih oke aja. serius nih Pak? Iya, Endurance, ketahanan Bapak untuk melakukan aktivitas fisik pun bertambah. bertambah. Apalagi selain bersepeda, olahraga Bapak? Sama jalan kaki saya. Jalan. Rutin. Rutin. Itu saya kombinasi pagi. Pagi itu saya jalan kaki 1 jam, istirahat sebentar, saya sepeda. Oke. Bapak periksa pasti kan ke dokter kan? Ke Rutin. laboratorium juga Bapak pasti periksa kan? Nah gimana angka-angkanya setelah pakai laser? Tensi itu jauh lebih, bisa lebih menurun. Sekarang tensinya stabil di Sih kata dokter sih dianggap normal saya. normal. Pemirsa kami masih punya dokumentasinya Pak Adi. Beberapa bulan lalu waktu pertama kali beliau kami undang kemari. Dan ini kami perlihatkan, ini hasil pemeriksaan tensinya. Bapak boleh senyum sumringah Pak, tapi tensi Bapak 154 waktu itu Pak. Jadi kualitas senyum itu nggak ada hubungannya sama tensi loh Pak ya. Pencitraan itu. Pencitraan. Tapi Bapak tahu nggak Bapak ada kecenderungan hipertensi saat itu Pak? Ya saya lihat dari angka itu saya tunjukkan udah memang tinggi. Ada kekhawatiran setelah tahu angka ini Pak? Ya rasa khawatir ada ya, ada. Sekarang berapa tensinya Pak? Normal ya? Ya dianggap normal lah sama dokter, itu dianggap normal. Bapak masih kerja kan? Udah enggak, udah pensiun. Tapi penggunaannya sendiri tidak membuat Bapak Enggak, itu kesulitan? simple banget kok. Simple ya? Simple sekali. Lagi ngapain biasanya kalau pagi terus malam pakai laser itu dalam kondisi ngapain? Lagi santai. Jadi kalau pas kan saya taruh di tangan ya, Iya. sambil jalan kaki saya pakai Oh, sambil jam olahraga. itu. Sambil olahraga saya tetap Ya. pakai. Karena saya anggap seperti pakai jam tangan ya. Betul, betul. Itu. Malamnya? Terus malam sebelum tidur saya pasang kan ada alarmnya. Saya set berapa menitnya. Menitnya, udah. ya. Iya. Udah. Kalau tidur ya udah selesai udah. Bapak udah pakai intranasalnya belum? Yang di Hidung, hidung. hidung. Iya. Pakai ya? Pakai. Sebelumnya apakah ada keluhan di area kepala Bapak? Misalnya migrain atau... Oh enggak, saya enggak ada tanda-tanda itu sama sekali enggak. Syukurlah, syukurlah. Tapi menggunakan intranasal lebih awal juga bisa membantu Bapak mencegah terjadinya stroke. Apa yang sudah dilakukan sama Pak Adi ini bisa ditiru sama pemirsa di rumah ya. Bahwa kalau kita sudah ada nih faktor risiko tekanan darah tinggi, gula darah tinggi atau kolesterol kita yang tinggi akibat karena diabetes dan gula darah yang tidak terkendali, maka kita bisa lakukan upaya-upaya tambahan. Olahraga yang sudah dilakukan sama Pak Adi ini sudah benar. Olahraga jalan kaki lebih dari 30 menit itu akan membakar gula dan juga membakar lemak di dalam tubuh kita. Kemudian tidur yang cukup ini penting untuk menjaga agar hormon-hormon stres di tubuh kita tetap dalam keadaan normal, tidak terlalu berlebihan. Dan yang pastinya
Pak Adi di sini sudah menambahkan upaya tambahan yaitu menggunakan teknologi laser. Teknologi inilah yang nanti akan mengendalikan kadar gula di dalam darah Pak Adi dan juga mengendalikan kadar tensi dalam tubuh Pak Adi sendiri. Jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Anda yang punya faktor risiko, salah satunya adalah dengan kadar gula darah yang tinggi, kadar gula darah yang tidak terkendali. Ini hati-hati pemirsa ya. Mungkin pola makan Anda tidak baik, artinya Anda sering makan yang manis-manis, kemudian kurang olahraga, berat badan berlebih, faktor stres yang tinggi, ini akan memicu kadar gula darah kita yang tinggi. Nah, kadar gula darah yang tinggi ini punya potensi kemudian menjadi komplikasi, jadi masalah nih. Ya, karena darah yang kental tadi akan bisa menyebabkan penyumbatan. Kalau terjadi penyumbatan pada pembuluh darah kita, terjadi di otak, jadi stroke. Kalau terjadi masalah di jantung, maka dia akan menjadi serangan jantung. Jadi masalah di ginjal akan menjadi gangguan pada ginjal. Jadi ini prosesnya akan berkelanjutan. Nah, untungnya nih Pak Adi take action ya, melakukan upaya untuk mencegah jangan sampai kemudian terjadi komplikasi dan mengendalikan kadar gula darahnya dengan bantuan teknologi laser. Ya, jadi buat Anda nih yang punya masalah dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan faktor risiko, mungkin juga faktor keturunan diabetes, Anda harus segera mengendalikan kadar gula darah Anda, kemudian bantu dengan teknologi laser. Harapannya kadar gula darah Anda terkendali dan komplikasinya bisa Anda cegah. Ayo pemirsa, ikuti langkahnya Pak Adi dong. Take action sekarang, gunakan dokter laser ataupun juga AccuLaser Ultimate yang bermanfaat untuk bantu atasi masalah seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi sebagai salah satu penyebab darah kental. Gunakan sekarang supaya Anda tercegah dari bahaya komplikasinya. Dan pemirsa, dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Tadi pun Pak Adi menyatakan tidak ada keluhan dalam cara penggunaan. Gampang banget. Karena apa? Terapinya bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Saat diaktifkan, sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Kalau sudah dengar penjelasan seperti ini, harusnya kebijaksanaan Anda adalah menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar. Inilah nomor call center yang bisa Anda hubungi kapan saja. Dan cara Anda untuk mendapatkan 1 unit atau lebih dokter laser adalah melalui nomor telepon ini. Pemirsa, pastikan bahwa Anda mendapatkan dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta yang terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Dan itu hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Pemirsa, tetaplah di sini di Go Healthy. Kami akan lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi dengan Pak Adi. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Pemirsa, hari ini keputusan Anda pasti akan mempengaruhi keadaanmu besok. Dan program ini kami dedikasikan bagi Anda semua para pejuang kehidupan, para pejuang kesehatan yang ingin kembali pulih pada kesehatan optimal. Pak Adi, Bapak udah pensiun kan? Ya. Tapi aktivitasnya berkurang atau justru ada kesibukan baru? Kesibukan baru ya kumpul-kumpul sama teman kuliah, udah itu aja. Ketika kumpul, usianya kurang lebih sama. Anda menilai kehidupan lansia sekarang, Anda 60 Pak.
bagaimana kebanyakan? Saya bicara tentang circle saya ya. Rata-rata teman-teman saya kuliah itu memang lifestyle-nya memang senang olahraga. Makanya saya punya komunitas sepeda itu. Bapak kan tinggal di Bekasi. Ya. Main sepeda sampai ke Peak, Pak. Iya, betul. Jauh ya. Dari Bekasi ke Peak-nya pakai mobil. Oh iya. Ya, itu terus Terus habis sepedaan kuliner di Peak. ya juga. Tapi menunya ringan. Iya, oke Pak. Maksud saya, yang saya mau sampaikan begini, Bapak kan kegiatan luar ruangan Pak. Tapi sadarkah Bapak bahwa kota besar yang ada di Nusantara ini yang luput daripada polusi udara? Berarti Bapak harus punya penghalang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Antioksidan harus lebih diperhatikan Pak. Tahukah Anda pemirsa, antioksidan tinggi terdapat pada kandungan karoten. Nah, ini perlu penjelasan. Ya, antioksidan dari jenis karotenoid ini sebenarnya banyak jenisnya, hampir lebih dari 400-an. Tapi yang paling sering kita dengar itu adalah beta karotin, kemudian ada zeaxanthin dan juga ada astaxanthin. Semuanya ini merupakan salah satu dari jenis dari karotenoid. Nah, pada dasarnya zat atau antioksidan karotenoid ini sendiri bisa kita dapatkan dari alam-alam di sekitar kita, mulai dari buah-buahan yang warnanya kuning keorenan, bisa kita dapatkan dari anggota jeruk-jerukan atau sitrus, kemudian dari mangga atau dari jeruk nipis atau lemon. Tapi dari sayur-sayuran juga bisa kita dapatkan, yaitu mulai dari kita dapatkan dari wortel, kemudian dari sayur-sayuran lain yang berwarna oranye. Pada dasarnya, antioksidan karotenoid ini sendiri dia berfungsi untuk yang pertama, untuk mengendalikan pola pikir kita atau proses berpikir kita sehingga mencegah terjadinya atau kejadian dari yang namanya demensia. Selain itu, karotenoid ini juga bisa membantu menjaga kadar gula di dalam darah kita, terutama pada orang yang sudah terkena diabetes tipe 2. Dan yang pastinya, karena dia jenisnya antioksidan, maka karotenoid ini juga bermanfaat untuk mengendalikan atau mencegah efek buruk dari radikal bebas. Betul kata Mas Coki tadi, bahwa yang namanya radikal bebas ini bisa kita dapatkan dari mana saja. Di lingkungan kita, ada dari asap rokok, debu, asap kendaraan, bahkan dari sisa metabolisme di tubuh kita sendiri. Dengan begitu, apa yang harus kita lakukan? Kita masukkan menu kita, yaitu suplemen antioksidan untuk memenuhi kebutuhan antioksidan kita selama kita terpapar dengan radikal bebas. Kita kembali lagi ke ceritanya Pak Adi Nugroho yang punya pengalaman menyenangkan dengan teknologi laser. Selain Bapak yang pakai siapa di rumah? Saya sendiri. Karena saya merasakan sakit ya saya butuh alat itu. Saya pengen sehat. Keluarga yang lain? Enggak, karena pada sehat itu. Image bahwa saya kan sehat, saya baik-baik saja. Iya. Belum tentu ya pemirsa. Anda punya potensi untuk sakit. Anda punya potensi untuk kemudian punya masalah dengan kesehatan Anda. Ya, jadi tetap nih pencegahan adalah upaya yang terbaik sebelum kita sakit ya. Jadi untuk Anda nih yang memang saat ini usianya masih muda, Anda pikir Anda sehat, tapi coba Anda cek tekanan darah Anda, coba cek kadar gula darah Anda cek kolesterol Anda. Kemudian lihat lagi nih bagaimana pola makan Anda, olahraga Anda, tidur Anda, faktor stres Anda. Ya. Nah, ini semuanya berpotensi untuk menjadi masalah. Nah, sebelum masalah itu timbul, sebaiknya kita harus cegah ya. Jadi untuk Pak Adi dan juga Anda pemirsa yang memang saat ini Anda masih muda, Anda masih sehat saja, ayo cegah itu ya. Salah satu upayanya adalah dengan bantuan teknologi laser. Bahwa ceritanya ketika kita memang masih sehat, artinya kesehatan kita masih terjaga, tapi di usia belasan tahun ini penelitian membuktikan bahwa yang namanya kerak atau plak pada pembuluh darah kita itu akan tetap terbentuk dimulai dari kita usia 12 tahun ke atas. Ini adalah plak pembuluh darah. Plak ini nanti akan terbentuk ketika terjadinya oksidasi dari gula atau lemak di dalam darah kita. Karena pada dasarnya ketika kita mengkonsumsi lemak atau gula, maka bahan makanan ini nanti akan dioksidasi sebagian dan akan menempel sebagian juga di pembuluh darah kita sehingga menyebabkan terjadinya plak pembuluh darah. Nah, yang kuning-kuning ini adalah plak pada dinding pembuluh darah kita sehingga menyebabkan aliran darah kita ini dia akan terhambat karena adanya proses penyempitan dari pembuluh darah kita sendiri. Selain itu ditambah dengan adanya penumpukan zat-zat yang dia menyebabkan pengentalan darah sehingga darah kita menjadi kental, kemudian aliran darah dia akan terhambat, oksigen, nutrisi, dan bahkan obat-obatan yang kita konsumsi ini tidak akan dihantarkan dengan baik
jika sudah ada yang namanya pengentalan darah ditambah lagi plak pembuluh darah. Ini adalah contoh pembuluh darah yang sudah ada penyumbatan pembuluh darah atau kita sebutnya trombus atau pengentalan darah. Sehingga teknologi laser yang terdiri dari 3 warna, sinar laser merah, ada sinar biru dan sinar kuning, inilah yang nanti akan menguraikan sumbatan di pembuluh darah kita. Aliran darah kita menjadi lebih lancar kembali, kemudian mencegah terjadinya komplikasi akibat pengentalan darah dan sumbatan pembuluh darah, dan yang pastinya nutrisi, oksigen, dan obat-obatan serta suplemen yang kita konsumsi akan dihantarkan lebih baik ke organ-organ penting di tubuh kita. Nah, untuk pemirsa di rumah, ayo mulai dari sekarang kita gunakan teknologi laser. Jadikan teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Di samping itu, teknologi laser ini juga akan meningkatkan metabolisme tubuh kita, di mana kalau misalnya ada banyak kolesterol dalam gula darah, kolesterol dalam kadar gula darah dalam pembuluh darah kita, ini juga akan dimanfaatkan oleh sel-sel di tubuh kita yang namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini dapurnya ya di tubuh kita yang akan menguraikan tadi kolesterol gula darah tadi diubah menjadi energi. Ya, jadi lebih efektif lagi, kadar gula darah terkendali, kadar kolesterol terkendali. Teknologi laser ini akan mengoptimalkan lagi kerja sel-sel atau dapur energi tadi untuk memanfaatkan kolesterol dan gula darah tadi. Jadi kita mau nih Anda sehat semua ya pemirsa ya. Jadi jangan sampai Anda sakit, jangan sampai kemudian timbul komplikasi. Salah satu upayanya atau upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, kemudian melakukan medical check up secara berkala ya. Jadi hanya bukan rasa-rasa, oh saya rasanya sehat aja, coba Anda cek. Kemudian ikuti saran dokter dan kemudian juga nih perlu lengkapi juga dengan pemberian antioksidan ya, karena kita nggak tahu nih banyak sekali radikal bebas yang masuk yang terpapar dalam tubuh kita. Dan kita perlu bantu tubuh kita untuk menangkal radikal bebas tersebut dengan pemberian antioksidan, tentunya dalam jumlah yang cukup ya, jadi bukan cuma sedikit-sedikit tapi harus yang jumlah porsi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi harapannya Anda sehat ya, Anda dan juga keluarga Anda sehat, jadi kesehatan itu bisa dinikmati secara bersama, secara utuh. Setuju. Ketemu sama seorang warga Indonesia yang juga menggunakan teknologi laser sama kayak Pak Adi Nugroho. Bagaimana kualitas kesehatannya sekarang? Dia sudah menceritakannya dan kami sudah merekamnya lewat video berikut ini. Tensi sampai tinggi juga 140, kolesterol sampai 200-an lebih. Waktu itu kita nggak ada berasa apa-apa. Pas waktu mau vaksin aja tahunya kita tinggi. Manfaatnya enak tidur, enteng, normal, tensinya normal, kolesterol normal, semuanya sudah normal. Komentar orang-orang sih katanya saya lebih fit, lebih segar dilihat dari muka. Ayo pemirsa, edukasi terus keluarga Anda dan orang-orang yang Anda sayangi agar mereka juga bisa memiliki potensi kesehatan yang maksimal. Kalau Anda tahu tentang kabar baik hari ini, yaitu penggunaan teknologi laser, dan Anda sudah merasakan manfaatnya seperti Pak Adi, jangan hanya berpuas diri dengan keberhasilan Anda sendiri, tapi tularkan kebiasaan baik Anda kepada lebih banyak orang. Pak Adi, di kesempatan ini saya berharap apa yang Bapak rasakan dari manfaat menggunakan teknologi laser juga bisa dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Bisa jadi ada teman-teman Bapak yang belum tahu nih rahasia kebugaran Bapak hari ini. Untuk teman-teman saya atau rekan-rekan saya sudah menggunakan teknologi laser dan hasilnya saya rasakan jauh lebih bermanfaat. Makanya dari sekarang gunakan teknologi laser ya. Mudah-mudahan jauh lebih baik. Amin. Yes. Pemirsa dan juga khususnya rekan-rekan goes dan sehobi dari Pak Adi yang ada di Bekasi, yang ada di Depok, atau di seluruh Nusantara, apapun profesi dan usia Anda berapapun, ayo ikuti langkahnya Pak Adi. Beliau ini termasuk kategori lansia loh, 60 tahun. Tapi bijaksana, sudah take action menggunakan teknologi laser. Kenapa? Karena dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya masalah kolesterol tinggi, hidup dengan diabetes, ataupun hipertensi yang belum terkendali. Harapannya adalah ketiga masalah tersebut teratasi dan Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Ketika Anda sudah mendapatkan alat ini, maka jangan sampai tidak menggunakan, ini Pak penting banget buat Bapak juga nih, aksesoris intranasal therapy kit yang digunakan pada area hidung Anda.
rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan peredaran darah, aliran darah di kepala Anda, mencegah stroke, kemudian bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Bagi yang dirinya masih muda, jiwanya masih semangat, bugar-bugar saja, jangan kendor ya, jangan juga lengah. Gunakan dokter laser sedini mungkin, lebih cepat, lebih baik. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Ya pemirsa, inilah waktunya menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya. Dapatkan produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia yang ada hanya di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Kami tunggu telepon Anda di nomor call center yang kami munculkan di layar. Ini nomor resmi, jadi Anda nggak perlu khawatir pemirsa. Dan izinkan tim kami untuk melayani Anda sampai Anda bisa mendapatkan 1 unit atau lebih dokter laser. Saya Coki Sitohang juga memohon kritik, saran, dan masukan Anda terhadap program kami Go Healthy. Biarkan kami terus berkembang untuk menyajikan info terbaik seputar kesehatan bagi Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.